Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Ini materi pertama ya untuk mata pelajaran seni budaya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep budaya. Ya, KD 3.1 itu adalah memahami konsep budaya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep budaya. Di konsep budaya itu ada apa saja sih? Yuk kita cek. Oh, ternyata di konsep kebudayaan itu ada pengertian, ada unsur-unsur budaya, ada wujud budaya, ciri budaya, dan faktor budaya. Yuk kita kupas apa aja di pengertian budaya. Pengertian budaya itu asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Berasal dari kata budi yang memiliki arti akal, pikiran, atau budi. Nah, berarti pengertian budaya menurut bahasa Sanskerta adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, pikiran, atau budi. Nah, sedangkan menurut pengertian para ahli, budaya menurut Selo Sumarjan bisa diartikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat, pengertian budaya itu merupakan suatu gagasan dan rasa, suatu tindakan dan juga karya yang merupakan sebuah hasil oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat yang nantinya dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Dan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan kita, budaya itu merupakan hasil perjuangan masyarakat baik terhadap alam maupun terhadap zaman yang membuktikan suatu kemakmuran dan juga kejayaan kehidupan masyarakat ketika menghadapi suatu keadaan sulit dan rintangan dalam mencapai suatu kemakmuran, keselamatan, dan juga kebahagiaan pada kehidupan. Nah, itu baru pengertian budaya dari 3 tokoh. Sedangkan pengertian budaya dari beberapa tokoh itu masih banyak. Tugas kalian adalah minimal mencari 3 pengertian dari para ahli. Kemudian menurut kalian, pendapat kamu sendiri, budaya itu apa sih? Oke, nanti kita bahas di elaborasi di SPI ya. Selanjutnya kita masuk ke materi unsur budaya. Oke, yang kita tahu unsur budaya itu ada 7. Salah satunya itu ada pengetahuan, ada peralatan teknologi hidup, kemasyarakatan atau organisasi sosial, ada bahasa, ada mata pencaharian hidup, ada religi atau agama, kemudian ada kesenian. Nah, 7 unsur ini sangat mempengaruhi unsur budaya. Makanya di Indonesia ini muncul beragam bahasa yang berbeda. Kemudian berbagai teknologi juga berbeda di setiap daerahnya, mulai dari senjata tradisionalnya, kemudian pakaian tradisionalnya, bahkan rumah adat dari daerahnya pun akan berbeda-beda. Kemudian juga mata pencaharian juga mempengaruhi ya. Ternyata kalau di pesisir pantai, kemudian di daerah pertanian, perkebunan, ladang juga ternyata mempengaruhi budaya juga ya. Kemudian masalah agama atau keyakinan itu juga sangat mempengaruhi. Nah, salah satunya yang akan kita bahas nanti di materi berikutnya adalah mengenai kesenian. Ini akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Ternyata kesenian di Indonesia juga banyak karena dari mulai pengetahuan dan ke religi juga mempengaruhi hasil karyanya. Salah satunya mungkin adalah kesenian dari berbagai daerah, kesenian Jawa, kesenian dari Sumatera, kesenian dari Sulawesi juga akan berbeda dan tidak akan sama. Itu ya. Oke, nanti kalian baca-baca lagi ya. Kemudian selanjutnya ada wujud budaya.
Nah, wujud budaya ini ada 3, yaitu ada gagasan atau ide pokok, kemudian ada aktivitas, juga hasil budaya atau artefak. Di gagasan atau ide pokok ini merupakan pola pikir atau cara berpikir yang terbentuk dari ide atau gagasan yang abstrak. Biasanya berupa apa? Nah, itu tugas kalian cari ya contohnya. Kemudian aktivitas itu merupakan kegiatan atau tindakan yang akhirnya menghasilkan sistem sosial dan adanya interaksi dan kerjasama. Itu juga harus kalian cari contohnya seperti apa ya. Kemudian juga di terakhir itu ada hasil budaya atau artefak. Nah, di hasil budaya ini merupakan perpaduan dari gagasan atau ide atau aktivitas yang akhirnya akan menghasilkan benda berupa fisik, bisa diamati dan bisa didokumentasikan. Itu yang bisa kita akhirnya bisa menjadi bisa dipelajari. Ini contoh gambarnya adalah merupakan contoh-contoh, tapi kalian bisa cari sendiri apa sih contoh dari wujud budaya yang lainnya. Selanjutnya ada ciri budaya dan faktor budaya. Nah, ciri budaya itu apa saja sih? Nanti kalian cari lebih lengkap ya. Ciri budaya itu minimal bisa diwariskan, bisa dipelajari, makanya ada pelajaran sejarah ya, karena itu juga sebagai ciri budaya. Kemudian bisa dijadikan sebagai simbol, dan di faktor budaya ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Nah, kalian tugasnya selain tadi cari pengertian budaya, juga pendapat kamu mengenai budaya, kemudian contoh-contoh wujud budaya. Tugas kalian sekarang juga cari faktor penghambat dan pendukung budaya. Nanti di aplikasi belajar SPI kita akan elaborasi materi hari ini ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Bye. Sampai jumpa di SPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.